Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Makafi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mengenai implementasi Orange HRM pada mata kuliah SISDM. Oke, untuk nama organisasi yang saya ajukan adalah PT Pemasaran Kreatif dengan melakukan implementasi sistem informasi Orange HRM. Oke, yang pertama adalah instalasi Orange HRM. Yang pertama adalah melakukan download file OS HM 4.8 dan juga dilakukan ekstrak, dan juga download dan lakukan instalasi SAM sebagai sistem pendukung nantinya ketika instalasi. Nah, lakukan proses instalasi pada sistem cek harus hijau semua agar bisa agar instalasi dapat berhasil dengan baik. Lalu nanti ada login, username, dan password yang telah diinputkan pada proses instalasi. Jadi ketika proses instalasi nanti masukkan username dan password sesuai keinginan masing-masing gitu. Nanti masuk dalam halaman utama seperti tampilan halaman utamanya. Nanti sini ada tulisan ini username-nya account username yang dia diinputkan. Nah, membuat nama dan struktur organisasi. Membuat nama organisasi pada bagian organisasi di general information ya. Itu nama organisasinya, terutama notnya visi dan misi organisasi tersebut apa aja. Lalu membuat struktur organisasi. Di sini saya membuat struktur organisasi, ada direktur, sudah divisi SDM dan keuangan, ada badan SDM, badan keuangan, divisi pemasaran dan operasional, dan badan pemasaran dan bagian operasional, bagian informasi. Oke, lanjut. Membuat data karyawan dan jabatan. Nah, jadi pertama ini membuat jabatan terlebih dahulu. Jabatannya apa? Salah satu saya ambil jabatan direktur, saya buat deskripsi jabatannya dan juga keterangannya, apakah sudah terisi ataukah belum. Lalu dibuat karyawannya, siapa namanya, terus berapa implement ID-nya, itu otomatis dari sistem OSRM-nya sesuai dengan udah berapa banyak karyawan yang memang dibuat. Lalu diberikan kode akses untuk nanti ketika login, dimintai username dan password juga kembali. Jadi saya menggunakan username dan password yang sama agar tidak lupa nanti ketika login. Nah, ketika memang sudah dibuat baik itu jabatan dan juga data karyawannya, nah nanti buka pada bagian PIM. Di sini nanti namanya dibuat Said Kamil Al-Fali. Klik nama Said Kamil Al-Fali, maka akan muncul tampilan seperti ini dan pilih job. Ketika muncul pilih job, nanti memilih jabatan apa nih untuk Said Kamil Al-Fali. Tadi sudah dibuat direktur, maka dipilih direktur. Jadi menetapkan bahwa Said Kamil Al-Fali ditetapkan sebagai direktur pada perusahaan PT Pemasaran Kreatif. Oke, lanjut ke menu rekrutmen. Nah, di sini adalah menu lowongan pekerjaan. Di sini masukkan bagian apa pekerjaannya, manajer, lowongan pekerjaan akan di ini yang mau oleh Muhammad Budi. Lalu deskripsinya pekerjaannya apa. Nah, di sini nanti ada tampilan URL dan web page URL seperti tampilannya. Nah, simulasinya seperti apa? Pertama, Bapak mau usulan CV terlebih dahulu. Terus ketika CV nanti akan dicek oleh admin sebagai tadi banyak hiring oleh Muhammad Budi. Jika sudah lulus, masuk proses wawancara di shortlist. Ketika memang lulus lagi, maka dilakukan penjadwalan wawancara atau interview. Lalu ketika sudah lulus nanti wawancara, lulus seleksi tes, dan berakhir, maka menawarkan lamar jika sudah diterima. Ketika sudah mencapai kesepakatan gaji, langsung dipekerjakan dan juga diberikan kode akses login, maka sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT Pemasaran Kreatif. Nah, modul time dan sheet tenaga sampai dengan timesheet. Nah, yang pertama ini adalah absensi atau presensi masuk pada karyawan. Jadi karyawan pegawai yang masuk atau keluar melakukan check in jam berapa nanti keterangan. Kalau misalkan mau keluar harus diberi keterangan izin dulu keluar karena kenapa, bisa sakit atau dan lainnya. Nah, nanti terus ada dicoba pembuatan laporan kepada seorang staff gitu ya, staff pegawai manajer. Nah, di sini saya ambil divisi pemasaran, disuruh untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Itu project adminnya di sini manajernya Syahrir Kamal. Pelatihan untuk SDM internal. Nah, terus lanjut untuk staffnya di sini pegawainya adalah Bayu. Dia mengambil dan membuat laporan terkait dengan pelatihan yang telah diikuti tadi sebelumnya dan juga disubmit
Nanti dilihat oleh manajer dan laporkan apakah disetujui atau tidak. Jika ditolak, nanti buyer harus mengirim uang kembali dan dilihat kembali oleh manajer baru diterima, accepted. Nah, nanti modul performance proses penilaian kerja pegawai. Nah, di sini membuat KPI. Atau Key Performance Draw. Di sini ada penilaian sini. Penilaian. Bapak ratingnya buat penilaian satu pegawai itu Muhammad Budi. Nah, di sini saya ambil contoh penilaian itu Muhammad Budi. Dari sini Muhammad Budi menilai di sini terlebih dahulu kan, berapa menurut dia tadi KPI-nya ini apa aja, kemampuan melaporkan keuangan ya kan. Nah, di sini menurut Muhammad Budi berapa nih menurut kemampuan dia, apakah dia bagus atau tidak, itu menurut pendapatnya sendiri. Nanti ketika udah selesai semua diisi sampai akhir, nanti disubmit. Nah, nanti manajer mengevaluasi nih penilaian dari Muhammad Budi, apakah menurut manajer itu dia sesuai ataukah memang si Muhammad Budi lebih bagus nih. Maka nanti bisa diubah sama manajer, bahwa diberi keterangan bahwa Muhammad Budi lebih bagus dapat nilai segini, nanti baru dituntaskan hasilnya oleh manajer itu. Nah, sistem gaji yang pertama dilakukan adalah membuat pay grades. Pay grades setiap jabatan, baik itu direktur dan juga gaji tunjangan juga dibuat untuk setiap jabatan. Nah, ketika memang sudah dibuat semua, baik itu pay grades-nya, baik itu dari jabatannya, disesuaikan oleh berapa range gaji nih memang nanti diterima. Nah, ketika sudah dilakukan pembuatan itu, lalu dilakukan include kepada seluruh pegawai PT Pemasaran Kreatif yang ada. Nah, di sini mungkin fotonya salah satu saja. Di sini ada Syed Kamal Afal yang sebagai direktur. Nah, di sini klik PIM, habis itu pilih profilnya. Nah, di sini di bagian salary-nya. Nah, baru di add, tambahkan itu ada gaji pokok ya kan, sebelumnya tadi dibuat ada gaji pokok dan juga ada tunjangan jabatan sebagai direktur. Nah, seperti itu untuk sistem gaji penetapannya. Untuk model cuti atau penentuan periode pertama, ditentukan dulu nih periodenya berapa lama, 1 tahun seperti biasanya. Nah, lalu dilakukan pembuatan jenis atau tipe cuti. Sini saya membuat 3, yaitu tahunan, melahirkan, dan menikah. Ketika sudah dibuat, lalu dilakukan pemilihan hak cuti atau request cuti kepada karyawan. Contohnya di sini ada Tony dan Ani. Tony sebagai ketika memang ada liburan, dan Ani itu saya ambil contoh melahirkan seperti itu. Nah, ketika memang sudah melakukan request cuti sesuai dengan tanggal dan juga alasannya kenapa, nanti direktur melihat nih, wah karyawannya berarti ada yang request cuti karena ini. Nanti direktur meng-approve requestnya dan karyawan Tony dan Ani dilakukan cuti terlebih dahulu. Nah, modul sistem pemberhentian pegawai. Nah, di sini melakukan pengecekan dan perubahan PHK jika diperlukan. Nah, di sini nih kalau misalkan memang mau dilakukan pemberhentian, maka dilakukan di sini dipilih alasan kenapa, ya, ini keterangan kenapa melakukan request untuk pemberhentian pegawai di bagian terminate employment. Lakukan diedit dengan alasan. Terus pada PIM yang ketika sudah dikonfirm nih, nah pada PIM di karyawan yang sudah memang diberhentikan tidak akan terlihat kembali, sudah tidak termasuk dalam karyawan PT Pemasaran. Teman masih dalam masuk daftar list pegawai, tapi bukan di dalam PIM sini, di tempat yang lain. Nah, penutup kesimpulannya, OSAM ini untuk implementasi pada PT Pemasaran Kreatif sudah sangat tepat sekali dalam pengelolaan sumber daya manusia dan juga membantu perusahaan dalam resource sumber daya manusia dalam implementasi sudah tepat. Ini memudahkan dan mengefisiensikan dan mengoptimalkan untuk sumber daya manusia yang ada. Nah, untuk sarannya, ketika aplikasi OSM ini diharapkan kedepannya lebih kompatibel dan fleksibel untuk seluruh sistem pendukung, karena yang dialami pada instalasi OSM itu masih belum mendukung ketika instalasinya saat SEM. Dia mesti harus dengan versi yang sesuai yang ada gitu, tidak boleh yang lain, jadi harus sesuai banget.
Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.